Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wajala laila libasa, wajala naharo ma'asya. Itu konsep keseimbangan. Malam istirahat. Malam istirahat, Siang bekerja. siang bekerja. Ternyata apa? Di sana ada hikmah. Ketika kita belajar tentang saraf ya, nanti ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Parasimpatik bekerja di siang hari, parasimpatik bekerja di malam hari. Simpatik mengeluarkan hormon yang tidak dikeluarkan oleh parasimpatik. Beda. Jadi ketika malam yang bekerja parasimpatik, dia mengeluarkan hormon melatonin. Ketika siang hari simpatik mengeluarkan hormon adrenalin. Makanya ketika orang melawan wajah laila libasa, wajah naharo mangasa, pasti sakit. Pasti sakit. Sistem tubuhnya tidak memungkinkan. Ya? Iya. Kita udah dibikin sistem dan harus jalankan sesuai dengan sistem. Ya. Kita bikin perusahaan bikin mobil, otomatis dia akan membuat buku panduan. Ya. Mobil Panther dikasih solar. Ya. Karena dia pakai diesel. Mobil Avanza dikasih apa? Pertalit. Bukan petralit ya. Pertalit. Ya. Nah, kalau itu ditukar, mobil apa nanti tadi yang pakai diesel dikasih bensin, mobil bensin dikasih solar, otomatis akan mati, hancur. Jangan lawan konsep dari sebuah perusahaan yang menciptakan sebuah produk. Nah, kita produk Allah. Makanya gunakan kitab panduan yang Allah berikan bersama kita ya, kepada kita. Wajah laila libasa, wajah naharo ma'asya. Malam jadikan selimut. Selimut dalam arti apa? Kita istirahat, berbaring, nyantai gitu. Jangan gitu. Jangan kerja terus atau kejar tayang. Lembur. Olahraga malam berarti juga. Olahraga malam, futsal ya. Karena di siang hari kita sibuk futsal ya. Nah, itu melawan apa? Melawan fitrah tubuh kita yang ketika malam harusnya keluarnya melatonin, kita lagi nyantai, malah digunakan dipaksa untuk olahraga. Katanya olahraga tujuan untuk sehat, tapi dia tidak mengenal badannya sendiri ketika Allah menciptakan tidak boleh bergerak di malam hari. Ya. Berarti malam hari kita lakukan apa sih? Ya relaksasi. Tidur, nyantai, ngobrol. Gitu. Kapan kita depnya? Nanti depnya ada aturannya. Ketika wajah laila libasa, yang disebut malam itu adalah ketika terbenamnya matahari. Gitu. Cuman kan kita dikasih satu kewajiban. Salat maghrib dan salat isya. Nanti ada kaidah. Ada ketika ada di antara kita yang makan bertiga hari tidak pernah makan malam, maka terjadi kecenderungan darah itu akan mengencer. Makanya harus makan malam. Makan malam itu kapan? Ya ketika matahari terbenam itu. Cek, itu malam. Nah, kalau kita bilang sore katanya. jam 9, jam 10, jam 11 masih sore. Malam itu nanti jam 12 baru malam. Kita baru tidur gitu. Bahkan kita makan jam 10 malam. Ya enggak? Jam 11 malam. Kadang bikin mie instan. Kita melawan wajah laila libasa. Gitu. Akhirnya yang timbul ya penyakit. Yang timbul ya penyakit. Yang kita lakukan apa? Kapan kita diperintahkan untuk makan malam? Ketika belum sampai kepada jadwal sholat isya. Ya kalau terpaksa banget sesekali nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kalau itu menjadi konsep, kita makan jam 8, kita makan jam 9, otomatis itu akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Kenapa? Ketika masuk jam 7 itu adalah jadwal kelemahan organ lambung. Yang mau olah makanan apa, Pak? Lambung. Lambungnya tidur dikasih makanan. Otomatis lama-lama diabetes. Iya, waktunya istirahat. Lama-lama diabetes itu kalau menjadi konsep keseharian. Tapi kalau sesekali nggak masalah. Sesekali nggak masalah. Karena badan ini sesekali ayo kita racunin gitu. Ya, kan gini. Kita tidak akan kuat kalau tidak dipukul. Oh, dilatih. Iya. Sesekali diracunin nggak apa-apa, tapi kalau diracunin terus mati. Kalah kita. Iya. Nah, ketika wajah laila libasa, yang kita lakukan adalah ketika ada perintah makan, maka makanan itu sebelum sampai kepada
takdir kewajiban yang terakhir, yaitu sebelum sholat isya. Gitu, sebelum sholat isya. Makanya kalau ternyata kita lagi di perjalanan, oh kita belum makan, yaudah sholat isyanya nanti kendorkan, lambatkan sholat isyanya. Kan sebaik-baik sholat isya itu kan malam, menjelang istirahat. Berarti kita makan malam dulu baru sholat isya. Gitu. Itu konsep. Jadi nanti tidak ada kecenderungan makanan itu menjadi racun. Iya. Ataupun kita nggak makan, kita bergadang. Tadi parasimpatik mengeluarkan melatonin. Fungsinya apa sih? Selain dia bikin kita rileks, dia adalah obat. Ketika siang hari kita diobatin oleh matahari, ketika malam hari kita diobatin oleh hormon. Iya. Melatonin itu adalah sumber untuk mengobati penyakit infeksi. Benar, kita kalau udah tiap hari tidur sebelum jam 9, tidur sebelum jam 9, tidur sebelum jam 9, tidur jam 9, itu terus, itu dalam jangka waktu minimal 3 bulan atau 1 tahun ke depan kita tidak punya infeksi lagi dalam tubuh. Oh, gitu ya. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa orang nggak punya infeksi? Perutnya tidak buncit dan punggungnya tidak kurus. Infeksi. Itu salah satu. Kalau lihat dari depan, perutnya bukan gendut ya, buncit. Oh. Buncit itu seperti kendil, kurus, belendung, rata, buncit. Nah, itu buncit namanya. Tapi kalau gede, itu beda, itu gendut namanya. Nah, kalau buncit itu rata, lah bawahnya, sanjio bawahnya itu ngelembung. Itu buncit namanya. Nah, kedua, lihat punggung. Kalau tulang punggung kelihatan, berarti punya infeksi. Ya kurus, gitu. Disebut kurus mungkin, gitu. Disebut kurus mungkin. Nah, terisinya tulang punggung dan ratanya perut, itu menandakan tidak ada infeksi. Ya, berarti sehat. Nah, ketika kita bisa tidur di jam 9, tidur jam 9, tidur jam 9, itu akan hilang infeksi semuanya. Nanti ciri-cirinya perutnya lurus, punggungnya terisi. Ciri-cirinya itu. Jadi kalau punggungnya masih kurus, perutnya buncit, masih punya infeksi, maka cepatlah tidur. Habis isya tidur, habis isya tidur, habis isya tidur, habis isya tidur. Gitu. Wajalah lailah libasa. Nah, kemudian kenapa kok harus sebelum jam 9? Ya, karena dalam ilmu holistik kita, ketika sebelum jam 9 itu kita bisa mempersiapkan api ginjal. Api ginjal kita akan lebih menyala ketika kita sebelum jam 9. Tapi kalau kelewat jam 9, api ginjal kita mengecil. Ginjal itu mengeluarkan panas yang akan mematahkan nutrisi dalam tubuh kita yang ada di organ limpa. Makin kecil panas ginjal, makin mentah likosit kita yang akan jadi sumber eritosit, yaitu darah merah kita. Semakin mentah likosit kita, semakin beku itu livernya. Semakin beku livernya, empedu semakin banyak batunya. Semakin banyak batunya, semakin sesek dadanya. Pilih yang mana? Yang disalahkan apa? Yang disalahkan karena kita tidak berobat. Dan diobatinya pun salah, hanya meredakan, bukan mengembalikan kepada konsep wajahala laila libas. Iya. Jadi kembalikan malam itu sebagai istirahat kita. Malam itu sebagai istirahat kita, bukan sebagai aktivitas kita. Tidak ada lembur. Harus tidur. Nah, ketika kita bisa menyalakan ginjal, akhirnya nutrisi kita matang dalam limpa, eritosit kita akan kuat, dia membawa oksigen dengan baik. Kapan dia akan membawa oksigen dengan baik? Ketika kita bangun sebelum subuh, yaitu antara jam 3, bangkitnya organ paru-paru. Mulai aktifnya paru-paru. Iya. Jam 3. Jadi kalau jam 3 kita masih meler, paru-parunya bermasalah. Bermasalah. Oh gitu ya. Masya Allah ya. Nah, makanya ketika Allah membangkitkan paru-paru di jam 3 itu posisi paling baik untuk berdiri dan membaca kalam. Berdiri dan membaca doa. Berdiri dan membaca zikrullah. Itu sholat.
iya kan? Iya, iya. Heeh. Ketika kita berdiri posisi tegak, tulang ekor keluar, tek, gitu, cervical berdiri tegak seperti ini, maka respirasi masuk. Dan jam 3 itu oksigen yang paling bagus. Ketika ini bangun, disiapkan sama Allah nutrisi yang paling bagus, kemudian dimasukkan dengan ke sebuah kalam. Siapa kita? Makhluk Allah, bukan makhluk setan. Bukan makhluk setan. Kita makhluk Allah, penerus milata Ibrahim. Islam Ibrahim, Hindu Brahman. Ya, sama aja, satu orang. Ada pertanyaan. Kalau kita bangun jam 3 terus kita mandi, nggak ada efek dari negatif untuk tubuh kita kalau mandi jam 3 jam Iya. sebelum subuh. Gini, ada pertanyaan sahabat. Jadi ketika kita mandi jam 3 pagi, bagus nggak? Jelek nggak? Gitu kan ya pertanyaannya. Ya, ketika kita bangun, yang diajarkan sama Rasulullah apa sih? Pertama duduk, kemudian membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu adalah mantra kebaikan di masa datang. Semakin kita tiap hari doanya seperti itu, maka di hari yang akan datang kita akan lebih baik, dan bahkan lebih baik lagi. Itu mantra loh Pak, doa buat kita. Kemudian yang dilakukan berikutnya apa kata Rasulullah? Masukkan air ke dalam hidung, istinsar. Bus, gitu. Itu tujuannya apa? Untuk mengembalikan sistem keseimbangan paru-paru kanan dan kiri. Yang satu mengeluarkan panas, yang satu mengeluarkan dingin. Ya, dan yang ketiga, sehabis itu kita berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, di siangnya akan menjadi manusia cerdas, tidak pikun, tidak loyo, tidak bodoh. Bahkan dia bisa berpikir apa yang tidak dipikirkan orang lain. Nah, terus bagaimana dengan mandi? Kan dalilnya nggak ada tadi. Bangun tidur mandi. Iya. Justru ketika Rasulullah mengajarkan istinsar ke dalam sana, kalau digabungkan dengan mandi, itu akan lebih baik. Kenapa? Orang yang mandi sebelum matahari terbit, itu badannya akan hangat. Tapi orang yang mandi setelah matahari terbit, badannya akan dingin. Kenapa? Karena cuaca masih dingin, kita siram dengan air dingin, maka akumulasi panas naik dalam tubuh. Naik dalam tubuh. Dan itu sebagai penguat antibodi. Beda kalau kita bangunnya setelah matahari terbit, baru kita mandi, itu kecenderungan akan jadi infeksi. Dingin badan kita, lemah badan kita. Berarti bagus nggak Pak? Bagus. Secara umum bagus, tapi nanti ada secara khusus orang tidak boleh mandi di pagi. Ketika ada masalah di respirasi, Orang yang sakit paru-paru. orang sakit paru-paru, asma, jantung, nggak boleh loh Pak. Nggak boleh. Nanti bertahap dulu. Lakukan istinsar dulu, istinsar dan istinsyak. Berbulan-bulan dia melakukan itu, maka suatu ketika dia baik, baru boleh mandi. Atau mandinya air hangat dulu kalau punya keluhan respirasi, gitu Pak. Perokok respirasinya jelek loh. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kembali tadi, waja'ala laila libasa. Ya, prinsipnya jadikan malam untuk mengembalikan kesegaran tubuh kita dengan cara beristirahat. Di sisi lain ada dalil makan malam. Ya, makan malam tadi sebelum sholat isya. Ya, sahabat Cordova, barakallahu fi, kita teruskan kapan-kapan dengan waj'alna naharu ma'asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.